Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hardian Saputra, NIM 23222382, asal Kota Sibuhuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang social network yang going viral yang disimulasikan menggunakan X pada Jupiter Lab. Baiklah, mungkin langsung saja. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah jaringan sosial itu memiliki ciri khas, yaitu node atau simpul-simpulnya dapat mewakili orang-orang atau juga dapat mewakili apa saja, mulai dari kelompok pertemanan kecil hingga seluruh masyarakat. Nah, untuk edge-nya sendiri, itu juga dapat mewakili jenis hubungan antara orang-orang, eh, bisa berupa pertemanan ataupun komunikasi. Tapi ini juga bisa berupa sesuatu yang abstrak, seperti kesamaan dalam perilaku mereka. Nah, untuk ilmu jaringan sendiri itu banyak terinspirasi dari sosiolog Jacob L. Moreno dan Helen Hall Jennings. Mereka mengembangkan teknik sosiometri, yaitu sebuah pendahulu dari analisis jaringan sosial modern dan ilmu jaringan. Untuk struktur jaringan sosial sendiri, ini memiliki beberapa implikasi penting dalam proses sosial, seperti menemukan peluang kerja, penyebaran ide, penyebaran penyakit, hingga perilaku kesehatan. Nah, selanjutnya strong and ties. Dalam ilmu sosiologi, kekuatan sebuah hubungan digambarkan dengan konsep kekuatan ikatan. Dalam konteks ini, ikatan adalah semacam hubungan interpersonal, dan kekuatannya adalah ukuran seberapa kuat atau intimnya hubungan tersebut. Pada tahun 1973, sosiolog Mark Granovetter menggambarkan pentingnya ikatan yang lemah dalam menjembatani komunitas yang berbeda. Jika semua ikatan dalam sebuah komunitas kuat, maka ikatan antar komunitas pasti lemah. Nah, ia juga menggambarkan fenomena ini sebagai kekuatan ikatan yang lemah. Dengan menjembatani komunitas yang berbeda, ikatan yang lemah memungkinkan untuk menemukan informasi dari bagian yang jauh dari sebuah jaringan. Nah, berikut kita masukkan sebuah perintah. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengukur kekuatan ikatan. Berdasarkan definisi komunitas individu, dalam komunitas yang sama lebih mungkin memiliki teman yang sama dibanding mereka yang berada di komunitas yang berbeda. Nah, jumlah teman inilah yang dapat kita gunakan untuk membuat ukuran kekuatan. Selanjutnya, bridge span. Kekuatan ikatan juga dapat diukur dengan mempertimbangkan efek, yaitu menghapus suatu edge dari jaringan. Node yang terhubung dengan sebuah edge selalu berjarak satu, tetapi jika edge tersebut dihapus, titik ujungnya dapat berada di mana saja, dari jarak 2 hingga sama sekali tidak terhubung. Nah, konsep ini dapat kita sebut dengan bridge span, yaitu jarak jaringan antar titik akhir suatu edge jika edge tersebut dihapus. Edge dengan bentang besar menghubungkan bagian-bagian jaringan yang berjauhan, sehingga dapat dianggap sebagai ikatan lemah meskipun memainkan peran penting. Nah, berikut adalah perintah bridge span. Nah, perintah tersebut itu berfungsi untuk menghitung rentang setiap sisi dalam jaringan, dalam hal ini adalah klub karate. Oke, selanjutnya comparing strength and span. Output sebelumnya itu menunjukkan bahwa edge dengan kekuatan rendah dan bentang tinggi biasanya bersifat eksternal, yang menghubungkan anggota klub yang terpecah menjadi klub yang berbeda. Di sisi lain, edge berkekuatan tinggi dan bentang rendah semuanya bersifat internal, menghubungkan anggota klub yang tetap bersama setelah pemisahan. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah baru. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan 10 sisi terkuat dan 10 sisi terlemah dalam jaringan klub karate. Oke, selanjutnya ring networks atau jaringan cincin. Sebagian besar kenalan seseorang adalah orang lain yang tinggal di wilayah yang sama. Jika setiap individu hanya mengenal orang lain yang tinggal di dekat mereka, diperlukan lebih dari 6 lompatan untuk mengirim pesan, karena setiap lompatan hanya dapat melintasi jarak yang pendek. Nah, jaringan seperti inilah yang dapat dimodelkan sebagai sebuah cincin, yaitu node atau simpul-simpul yang tersusun mengelilingi lingkaran dengan setiap simpul terhubung ke K/2 simpul terdekat di setiap sisinya. Nah, berikut perintahnya. Nah, dari perintah tersebut,
dapat kita lihat perintah tersebut itu membuat dan visualisasikan 4 cincin menggunakan fungsi WatchStrogets-Grab. Selanjutnya kita masukkan perintah baru. Nah, dari perintah tersebut kita dapat melihat jaringan ini memiliki jarak rata-rata 200 derajat, jauh lebih besar dari 6 derajat. Juga memiliki koefisien pengelompokan rata-rata yang cukup besar, yaitu 0,67, yang menunjukkan bahwa tetangga suatu node cenderung terhubung satu sama lain. Selanjutnya, real social network. Nah, di sini kita dapat membandingkan jaringan sebelumnya dengan jaringan sosial yang sebenarnya. Kita masukkan perintahnya. Nah, perintah tersebut itu berfungsi untuk memuat jaringan dan menghitung jalur terpendek rata-rata dan pengelompokan rata-rata. Nah, hasilnya, pengelompokan ini sangat mirip dengan model jaringan cincin atau ring network, tetapi rata-rata jalur terpendeknya jauh lebih kecil. Sesuai dengan paradoks yang berbunyi, kita mengharapkan panjang jalur yang panjang dalam jaringan yang sangat terkelompok. Tetapi jaringan sosial yang sangat terkelompok sepertinya memiliki panjang jalur yang sangat kecil. Selanjutnya, random networks. Nah, untuk menyelidiki ini, kita bisa mensimulasikannya dengan jenis jaringan yang berbeda. Nah, pada jaringan ini dimulai dengan sebuah keyring, tetapi secara acak mengubah titik akhir dari setiap sisi. Nah, hasilnya adalah sebuah jaringan dengan jumlah simpul dan sisi yang sama, tetapi dengan struktur yang acak. Kita masukkan sebuah perintah. Nah, setelah perintah tersebut kita masukkan, kita dapat melihat sebuah jaringan acak. Nah, dari jaringan acak tersebut, jalur terpendek rata-rata sangat dekat dengan jaringan sosial yang sebenarnya. Tetapi rata-rata pengelompokannya saat ini hampir nol. Nah, sejauh ini model-model yang terlihat mencapai jalur pendek atau pengelompokan yang tinggi, tetapi tidak keduanya. Selanjutnya, Watts-Strogatz model. Pada tahun 1998, Lunchen Watts dan Stephen Strogatz menemukan cara untuk memodelkan jaringan dengan pengelompokan yang tinggi dan panjang jalur yang pendek. Dimulai dengan jaringan ring, tetapi hanya mengulang beberapa sisinya. Nah, inilah yang dilakukan oleh fungsi Watts-Strogatz-Grab yang telah digunakan, dan parameter ketiga menentukan fraksi sisi yang akan di-rewire. Nah, kita inputkan perintah baru. Nah, perintah ini fungsinya untuk menghitung rata-rata jalur terpendek dan rata-rata pengelompokan untuk rentang probabilitas ulang. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah baru lagi. Nah, perintah ini dapat menampilkan sebuah grafik. Nah, dari sini dapat kita lihat dengan meningkatnya jumlah rewiring, baik rata-rata pengelompokan dan rata-rata jalur terpendek menurun, sepertinya seperti yang kita lihat ini ya. Namun hal yang menarik terjadi pada nilai menengah. Panjang jalur menjadi pendek pada nilai rewiring yang sangat rendah. Sedangkan penurunan pengelompokan hanya terjadi pada nilai rewiring yang lebih besar. Nah, dengan kata lain, rewiring sebagian kecil edge menciptakan jembatan yang menghubungkan bagian jaringan yang jauh dan secara drastis mengurangi rata-rata jalur terpendek tanpa mengubah pengelompokannya. Oke, selanjutnya adalah simple contagion. Nah, ini bisa juga kita sebut dengan penularan sederhana, yaitu proses sosial di mana setiap individu menjadi terinfeksi setelah satu kali terpapar. Nah, penularan sederhana adalah model yang baik untuk penyakit yang sangat menular ataupun penyebaran informasi yang tidak kontroversial. Nah, berikut perintahnya. Nah, perintah ini dapat mensimulasikan satu langkah penularan sederhana. Status infeksi disimpan dalam atribut node yang terinfeksi, lalu pada setiap langkah, tetangga dari semua node yang saat ini terinfeksi ditandai sebagai terinfeksi.
Selanjutnya kita inputkan perintah baru. Nah, perintah ini berfungsi untuk melihat bagaimana penularan sederhana menyebar dari eh, atau melalui jaringan cincin. Dimulai dengan dua node yang terinfeksi, lalu eh, kemudian dibiarkan menyebar dari node yang terinfeksi ke tetangga dua kali. Nah, dapat kita lihat dari gambar berikut, dari dua node yang terinfeksi lalu menyebar ke tetangga lainnya. Nah, selanjutnya kita inputkan perintah baru. Nah, di sini perintah tersebut berfungsi untuk memvisualisasikan penularan pada jaringan acak atau random networks, sehingga dapat kita bandingkan antara jaringan cincin dan jaringan acak. Nah, dari hasil simulasi penularan yang telah menyebar ke seluruh jaringan acak, sementara penularan telah menyebar ke kurang dari setengah ring networks. Penyebaran penularan sederhana bergantung pada terutama pada panjang jalur yang ada di jaringan. Selanjutnya kompleks contagion atau penularan yang kompleks ya. Nah, tidak semua penularan menyebar setelah satu kali paparan. Penyakit yang tidak terlalu menular mungkin membutuhkan beberapa kali paparan untuk menginfeksi seseorang. Demikian pula ide atau perilaku kontroversial. Misalnya bergabung dengan gerakan sosial atau mengadopsi teknologi baru. Nah, mungkin mengharuskan seseorang untuk mendapatkan rekomendasi dari banyak teman atau beberapa teman. Nah, penularan inilah yang bisa disebut dengan penularan kompleks. Nah, berikut perintahnya. Nah, dari perintah tersebut dapat disimulasikan sebuah penularan kompleks dengan hanya menginfeksi sebuah node jika node tersebut memiliki dua atau lebih tetangga yang terinfeksi. Lalu kita masukkan perintah baru lagi. Nah, dari perintah inilah dapat kita lihat eh, hasil simulasi penularan kompleks pada jaringan cincin. Lalu kita inputkan perintah baru. Nah, perintah baru ini eh, berfungsi untuk memvisualisasikan penularan kompleks pada jaringan acak. Nah, hasil penularan yang kompleks sangat berbeda ya dengan penularan sederhana. Meskipun penularan masih menyebar secara perlahan pada ring networks, namun penularan tidak menyebar sama sekali pada random networks. Penularan yang kompleks membutuhkan pengelompokan yang tinggi untuk menyebar, yang mencegah penyebarannya pada random networks. Oke, baiklah mungkin secara singkat, jaringan sosial adalah salah satu aplikasi yang paling menarik dari ilmu jaringan, dari masa-masa awal sosiometri hingga analisis jaringan sosial yang lebih baru. Nah, konsep dari ilmu jaringan ini telah membantu mengungkapkan wawasan tentang kelompok orang dan bagaimana mereka berinteraksi. Nah, kekuatan ikatan dapat juga digunakan untuk menemukan ikatan yang lemah yang dapat memprediksi bagaimana komunitas dapat terpecah dan memungkinkan informasi menyebar ke wilayah yang jauh dalam sebuah jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait social network and going viral. Mungkin dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.